Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma rzuqna ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari yang ke-25 dari bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, kita masih Allah berikan kita keafiatan, kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama muzakarah, kita saling mengingatkan, kita munasahah, kita saling memberi nasihat tentunya. Dan nasihat yang paling baik adalah nasihat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dahulu para ulama mengatakan, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu adalah dengan kita muzakarah, kita saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Afwan, ada yang luput atau belum kita sampaikan atau belum kita baca bersama dari Kitabul Ikhlas yang ditulis oleh Syekh Husain Al-Waisyah, yaitu terkait dengan hal-hal yang dimana amal-amal atau ucapan-ucapan perbuatan kita yang dari situ setan akan lari menjauh darinya. Seperti kita ketahui semua jemaah, dalam awal dari kitab itu bahwa setan itu selalu mencari-cari celah, berusaha mencari-cari celah untuk merusak niat kita, untuk merusak amal kita, untuk merusak perbuatan kita. Jadi setan itu selalu berusaha untuk merusak itu. Tetapi ada juga jemaah dalam sebuah muhadarahnya Syekh Abdul Razak menyampaikan bahwasanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya orang beriman itu akan bisa mengendalikan setan. Jadi maksudnya dalam artian bisa dia menjaga dirinya dari gangguan dan godaan setan. Dia dengan banyak berzikir kepada Allah, dan juga dalam setiap amal itu dia membaca basmalah atau bismillah. Jadi dia membaca bismillah. Jadi setiap awal itu maksudnya dalam kitab ini bahwasanya misalnya kalau kita makan kita ucapkan bismillah. Kalau kita mau masuk rumah kita ucapkan bismillah. Tentunya sambil setelah itu kita beri salam pada keluarga kita. Sebab kalau kita tidak membaca bismillah sebelum kita makan, maka saya mengatakan kalian bisa makan malam, ada asya. Jadi kemudian kalau kita tidak membaca bismillah akan masuk rumah, maka saya mengatakan kalian mendapatkan tempat untuk menginap. Jadi seperti itu. Jadi setan itu yang menjadi syahid di sini adalah setan itu ingin berusaha betul untuk mencari celah masuk pada diri kita, orang-orang beriman itu atau kaum muslimin, untuk merusak niatnya. Jadi berusaha mencari, dan juga untuk merusak amalnya, dan juga untuk merusak perkataan-perkataannya. Nah, jadi di sini ada Syekh Husain Al-Waisyah hafizahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Al-Ikhlas ini bahwasanya fima yanfiru minhu asy-syaitanu. Jadi di sini tentang pembahasan tentang apa-apa yang setan itu lari darinya, menjauh darinya. Yang pertama di sini dikatakan inda qaulika la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Jadi seperti itu. Nah, darinya ada di sini dikatakan bahwasanya dari
dari sahabat dalam sahihain. Wa dalilu ala dzalika ma warada fi sahihain. Jadi dalil ada yang terdapat dalam dua kitab sahih, yaitu kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, kanat lahu annu ashri liqabil wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumihi dzalika aw fi yaumihi dzalika hatta yamsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aksar minhu." Jadi barang siapa, kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan atau mengatakan atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari, maka dengan ucapan itu akan sebanding dengan dia membebaskan 10 orang budak, dan dicatat baginya 100 kebaikan hasanat, dan dihapus darinya 100 keburukan. Dan juga dia dengan ucapan itu akan menjadi benteng yang melindungi dia dari godaan setan pada hari itu sampai dia berada di sore hari. Jadi ini berarti dibaca di pagi hari. Kemudian juga tidaklah seseorang mengucapkan hal ini atau mendatangkan sesuatu amalan yang lebih utama dari apa yang dia ucapkan ini, kecuali orang-orang atau illa rajulun amila aksar minhu. Jadi kecuali seseorang yang beramal lebih banyak daripada itu. Nah, kemudian juga yang kedua, ikhwan sekalian, yaitu kita membaca ayatul kursi. Kita membaca ayatul kursi tatkala kita akan berbaring atau akan ke tempat membaring atau ke tempat tidur. Jadi indama ta'wi ila firas. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah anhu, tatkala itu ini cerita cukup panjang tentang masalah setan yang berbentuk manusia, berwujud manusia yang mencuri harta sedekah pada saat itu di Rasulullah menjadikan Abu Hurairah untuk menjaganya. Jadi ceritanya bahwasanya annahu atin yahussu minas sadaqah. Jadi fakana ja'alhu sallallahu alaihi wasallam alaiha. Jadi Rasulullah SAW menjadikan Abu Hurairah sebagai menjaga harta sedekah itu. Jadi sampai 3 malam. Falamma kana fi lailatis salisah, sampai sudah hanya sampai hari ketiga. Jadi ceritanya dia berkilah itu, keluarga kami orang kekurangan, kami butuh makan sebagainya. Raqqa alaihi Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah merasa kasihannya, dilepaskan. Oh, nanti apa yang kamu lakukan, ditanya. Oh, Rasulullah, apa yang lakukan dengan tamu dari mana? Oh, di mana begini di situ. Oh, dia datang ke lagi. Betul juga, sampai hari ketiga hanya Abu Hurairah marah gitu. Jadi karena selalu dia didustai oleh berdusta orang ini atau setan ini menjelma jadi manusia ini. La arfa annaka ila Rasulillah sallallahu. Pada hari ketiganya, saya kali ini akan betul-betul mengikat kamu, akan saya angkat kamu atau akan saya ajukan kamu kepada kamu kepada Rasulullah SAW. Nah, dijawab oleh setan ini yang berwujud manusia. Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Jadi coba biarkan saya, lepaskan saya. Saya akan mengajarkan kamu beberapa kalimat, beberapa kata ucapan yanfa'ukallahu bihinna. Insyaallah dengan tiada Allah akan bermanfaat kamu dengannya. Wa kanu ahrasu sa'in 'alal khair. Dulu sahabat itu sangat-sangat hirs. Jadi sangat-sangat keras keinginan untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian apa itu? Ditanya oleh Abu Hurairah, maka setan ini menjawab, "Idza awaita ila firasika." Apabila kamu ingin menuju tempat membaring, ingin tidur, faqra ayatul kursi. Maka bacalah ayatul kursi. La Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Hatta takhtimah, sampai engkau menyempurnakan atau sampai selesai membaca ayat tersebut. Fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafizun. Sesungguhnya apabila kamu baca itu, senantiasa akan terus engkau mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga, ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrabannaka syaitan wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Jadi engkau tidak akan didekat oleh setan sampai engkau berada di pagi hari. Jadi subhanallah jemaah, ya ini sebagai pengingat diri kita dan semua. Jadi subhanallah, jadi dengan kita membaca ayatul kursi menjelang kita tidur itu akan kita dijaga dari gangguan setan sampai subuh hari. Jadi
dari gangguan setan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, idza ra'a ma yakrahuhu wa nafata an yasari salasa marratin wa ta'awwadha billahi min syarri ma ra'a. Nah, apabila kita juga bisa mimpi buruk tentunya yang kita tidak sukai, bahkan kita meludah kecil begitu 3 kali ke kiri, ya kemudian kita bertawuz kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa yang kita tidak sukai, benci pada saat kita melihat dalam mimpi yang buruk itu, maka niscaya tidak akan membahayakan kita insyaallah taala. Ya, dari cerita di sini ada qala Abu Salamah bin Abdurrahman, sami'tu Aba Qatadah Ibnu Rabi' yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ar-ru'ya minallah. Nah, ini tentang masalah ru'yah ini jemaah, yaitu sesungguhnya mimpi itu mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi buruk itu dari setan. Maka apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia menunda ke kiri 3 kali. Tatkala dia terbangun tentunya dia akan melihat mimpi buruk itu, dan kemudian mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi yang dilihat itu. Fa innaha lan tadurruhu insyaallah. Sesungguhnya dengan hal itu tidak akan dia memudaratkan dia atau dia akan membahayakan mimpi buruknya tersebut insyaallah taala. Kemudian di sini ceritakan bahwasanya sahabat ini dulu sering sekali dia bermimpi buruk dan sangat sekali berat di hatinya. Ya, oleh karena itu bahkan ini dirasakan berat bahkan seperti gunung. Jadi asqala alayya minal jibal, jadi minal jabal. Jadi terasa sekali berat menghimpit dadanya, terasa sakit dengan mimpi buruk itu, seolah dia ditekan atau ada diletakkan sebuah gunung di atas dirinya. Nah, tatkala dia mendengar perkataan atau sabda Rasulullah SAW, maka dia amalkan. Kemudian setelah itu, subhanallah, dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun hilangkan mimpi buruk tersebut atau perasaan seperti seolah-olah ditindih oleh sebuah gunung yang besar. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang keempat, nah ini subhanallah, boleh kata kita lihat di sini diurut oleh Syekh di sini. Jadi keseharian amal keseharian kita itu ikhwas sekalian. Nah, di sini sekarang indal khuruj minal bait. Jadi tatkala kita keluar dari rumah itu kita membaca doa ini. Bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, apa sedikit juga baru ada ingat ini anak sempat dibaca ulang di sini di kitab Talbis Iblis ini. Jadi bahwasanya ikhwas sekalian, yang paling berat atas iblis itu adalah seorang ahlu sunnah. Jadi karena memang orang yang mengamalkan sunnah, jadi orang yang iltizam pada sunnah ini terasa paling berat oleh iblis untuk bisa menggoda dan menggelincirkannya. Bagaimana tidak jemaah? Karena dengan ilmu yang dia dapatkan, dengan dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam hak keseharian itu, dia amal itu semua, bagaimana setan bisa mendekat dan menggoda dia. Nah, ini bayangkan di sini jemaah, ada kisah panjang ini tentang masalah ucapan kita kalau rumah itu keluar baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Qala Rasulullah SAW, man qala idza kharaja min baitihi, barang siapa yang berkata tatkala dia keluar dari rumahnya, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudita wa tanahan wa syaitan, fayaqulu li syaitanin akhar kaifa bika kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa muqiya. Nah, jadi tatkala kita membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, kita keluar rumah, maka akan dikatakan kufita, engkau telah dicukupi, wa wuqita, engkau telah dilindungi, wa hudita, engkau telah diberi petunjuk, wa tanaha syaitan, dan dia dijaga dari godaan setan, dijaga dari gangguan setan. Fayaqulu syaitan li syaitanin ahad, maka setan satu sama lain itu mengatakan kaifa bikum atau kaifa laka bi rajulin, bagaimana kamu bisa menggoda, menggelincirkan, menyesatkan orang yang telah diberikan petunjuk, orang yang telah dicukupi, orang yang telah dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan ini ya, dan alhamdulillah setelah semua kita sudah amalkan ini, bahasanya seperti itulah. Jadi kita makin yakin dengan hal ini, sehingga tidak akan kita lupakan lagi untuk kita membaca doa atau zikir ini pada saat kita keluar dari rumah. Kemudian juga yang kelima di sini yaitu
zikrullah subhanahu wa ta'ala inda dukhulika al-manzil wa inda at-ta'am. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi. Yang kelima adalah engkau menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah tatkala engkau masuk rumahmu dan tatkala engkau makan. Tatkala kita makan itu kita membaca bismillah, baru kita ucapkan masuk, baru kita ucapkan salam pada keluarga kita, atau juga tatkala kita makan itu maka kita membaca bismillah. Nah, ini ada dijelaskan, ini ada hadisnya, ada dasarnya atau dalilnya, bahasanya dari sunnah. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza dakhala rajulu baitahu, apabila seseorang masuk di rumahnya, fadzakarallahu ta'ala inda dukhulihi, dia menyebut nama Allah, menyebut bismillah pada kala dia masuk rumahnya, wa inda ta'amihi, dan kala dia membaca bismillah tatkala dia makan, maka apa? Qala syaitan, setan sendiri yang berkata, jemaah, la mabita lakum wala asya'a, jadi tidak ada tempat kalian menginap malam ini dan tidak ada tempat kalian makan malam. Jadi la mabita lakum wala asya'a, jadi kalian, setan sendiri mengatakan seperti itu. Kalau kita membaca bismillah tatkala masuk rumah, setelah itu kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian itu tatkala kita makan kita baca bismillah, setan sendiri akan berkata la mabita lakum wala asya'a. Jadi wa idza dakhala, apabila kita masuk kita tidak membaca bismillah, tidak berzikir pada Allah ketika masuk, maka setan akan langsung mengatakan adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat untuk menginap atau untuk tidur malam ini. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'amihi qala adraktum al-mabita wal asya, apabila kita tidak membaca bismillah saat kita mau makan, maka setan itu mengatakan kalian mendapatkan tempat untuk menginap dan kalian mendapatkan makan malam. Subhanallah jemaah, mudah-mudahan dengan ini kita akan makin istiqomah, akan makin multazim dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau kita amalkan itu, insya Allah dengan itu kita akan bisa kendalikan setan, atau setan itu akan menjauh dari kita. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga kita dari gangguan dari setan. Nah, kemudian juga tatkala kita masuk masjid, inda dukhulika al-masjidah wa qauluka, yaitu tatkala kita masuk masjid dan kita berdoa, a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian kita membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, jadi seperti itu jemaah. Nah, di sini ada dalilnya tentunya dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annahu kana idza dakhala al-masjid, bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, beliau bersabda atau beliau berkata, a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, fa idza qala dzalika qala syaitan, setan sendiri yang akan berkata jemaah, yaitu apa kata setan? Hufidha minni sa'ilul yaum, dia terjaga dariku sepanjang hari. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Subhanallah. Kemudian juga tatkala setan itu akan lari menjauh dari kita, atau kita akan terjaga dari gangguan setan tatkala dikumandangkan azan. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, idza nudiya lis-salati adbara syaitanu lahu dhiratun hatta la yasma'a at-ta'din. Apabila dikumandangkan azan itu, maka setan akan lari menjauh, lari ke belakang, ya, sambil dia di sini dikatakan sambil terkentut-kentut, ya, sambil dia mengeluarkan kentutnya, sehingga dia tidak mendengar suara azan itu. Fa idza qudiya ta'dinu aqbala, apabila telah selesai azan dia datang lagi. Apabila diiqamatkan maka dia pergi lagi, ya, dia menjauh lagi. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ya, subhanallah. Jadi sampai akhirnya dia datang lagi. Nah, sampai dia nanti datang, sampai seseorang itu tidak tahu nanti kapan dia. Jadi kemudian setelah selesai iqamat itu datang lagi setannya hatta, kemudian aqbala hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi, sehingga orang itu akan mikir macam-macam, ya, berpikir macam-macam, fayaqulu uzkur kada, ingat ini, ingat itu, ya.
Jadi ternyata itu waswis syaitan juga jemaah, kita mengingat semenjelang sholat itu kita ingin apa-apa seperti itu. Nah, lama jadi sampai dia nanti tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga yang ketujuh, kedelapan, yaitu indal isti'adzah minhu liqaulihi ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul 'alim. Jadi tatkala kita membaca berdoa kepada Allah, kita ta'awuz kepada Allah itu. Maka di sini apabila engkau datang gangguan godaan dari syaitan, nazghun fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian juga tatkala kita ini ada kisah cukup panjang di sini, bahwa jadi tentang di dalam sholat itu Rasulullah SAW berdoa seperti ini. A'udzu billahi minka al-anaka bi la'natillahi salasan. Jadi dalam suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Rasulullah berdoa seperti itu. A'udzu billahi minka al-anaka bi la'natillahi 3 kali. Jadi ada kisah yang cukup panjang di sini, ya kita percepat saja. Jadi suatu ketika qama Rasulullah SAW yusalli fasami'nahu yaqul. Suatu ketika Rasulullah SAW sholat bersama kami dan kami mendengar beliau SAW berdoa atau membaca seperti ini. A'udzu billahi minka, tsumma qala al'anaka bi la'natillah 3 kali. Kemudian Rasulullah menjulurkan tangannya seperti itu. Ya, ka'annahu yatanawalu saya, seolah-olah beliau ingin meraih sesuatu. Nah, tatkala selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'na kataqulu fi sholati syai'an lam nasma'uka taquluhu qabla dzalika." Wahai Rasulullah, tadi tatkala sholat kami mendengar engkau mengucapkan sesuatu dalam sholat, sesuatu ucapan yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Ya, makanya kemudian Rasulullah menjawab, kemudian juga kami lihat engkau menjulurkan tanganmu ke depan seperti itu. Ya. Kemudian apa Rasulullah katakan? Rasulullah bersabda, "Inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin min narin yaj'aluhu fi wajhi fa qultu a'udzu billahi minka thalatha marrat, tsumma qala al'anaka bi la'natillahi tammah thalatha marrat." Jadi sesungguhnya musuh Allah iblis datang membawa obor, ya, membawa obor bisyihabi, jadi obor ya yang dari neraka, dari api, membawa obor terbuat api, jadi membawa obor berupa api berupa obor untuk dia bakar dengan wajahku, dia untuk diletakkan di wajah, untuk dibakar wajahku. Maka aku berdoa tadi, a'udzu billahi minka salasa marrat. Kemudian Rasul berkata, "An-anaka bi la'natillah salasa bi la'natillahi tamah." Aku melaknatmu dengan laknat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna 3 kali. Kemudian tapi dia tidak mundur. Iblis ini laknat Allah marrat falam, jadi salah samarat falam yastakhir. Jadi dia tidak mau mundur. Nah, oleh karena dia tidak mau mundur setelah Rasulullah membaca doa tadi, sampai waktu itu aku ingin untuk mau saya pegang dia, mau saya cekik dia, mau saya pegang dia. Wallahi. Nah, di sini jemaah, ini juga merupakan syahid bahwasanya ada orang mungkin ibtiha itu, atau istilahnya mengaku-ngaku bisa memiliki jin atau mengendalikan jin atau memiliki jin dan sebagainya. Itu adalah kedustaan yang sangat besar. Jadi jemaah, bayangkan ini antum, ini ucapan antum, kita dengar baik-baik ucapan Rasul ini. Wallahi laula da'watu ahina Sulaiman la asbaha mauthikan yal'abu bihi bildanu ahli Madinah. Demi Allah, seandainya bukan aku teringat dengan doa saudaraku Nabi Sulaiman, niscaya dia akan aku ikat di dinding di tiang di Masjid Nabawi itu, di masjid itu, dan nanti anak-anak Madinah itu akan bermain-main mempermainkannya, masih bermain-main dengannya. Jadi dalam keadaan terikat. Jadi maksudnya di sini jemaah, doa Nabi Sulaiman jadi teringat karena apa? Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang bagi ahadin ba'di. Jadi Nabi Sulaiman telah berdoa dalam Al-Quran, la yang bagi ahadin ba'di. Jadi ya Allah, berikan aku
Allahumma atini atau Rabbana atini mulkan la yang bagi lahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kekuasaan atau kerajaan yang tidak sepantas diberikan lagi kepada orang setelahku. Jadi kita ketahui semua Nabi SAW itu bisa memerintahkan setan, mengendalikan jin dan setan dan sebagainya. Juga pasukan ada dari setan dan jin. Jadi kalau ada orang setelah Nabi Sulaiman ini, bayangkan sampai Rasulullah SAW tidak bisa mengendalikan setan kecuali Allah ingin atau perintahkan atau izinkan. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memelihara atau menjadikan sebagai khadamnya jin dan sebagainya. Dan itu tidak lakukan kecuali dia itu dalam keadaan kafir tentunya. Karena setan jin itu tidak akan bisa kita kendalikan kecuali kita beribadah atau menjadi hamba dia juga. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu bi rijaalin sifatan rahaqa dalam surat jin itu. Jadi ada memang sebagian manusia yang meminta perlindungan pada jin, maka akan menambah si jin itu makin tingkat dan durhaka. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak dan antum semua. Kemudian juga apabila kita, nah ini jemaah, ini yang cukup penting juga tentang masalah akidah ini, itu 10 ini, yaitu mungkin kita ada perasaan dan ini memang setan itu berusaha untuk mengganggu kita itu. Misal masalah ini, masalah tasasul, kita bertanya-tanya terus, ini misalnya ini disembah oleh Allah, ini seterusnya. Kemudian nanti kita akan bertanya, setan itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, cuma mungkin tidak kita ungkapkan. Nanti ujungnya hari kita, siapa menciptakan Allah? Nah, kalau sudah seperti itu, ini yang harus kita baca dalam surat apa? Surat setelah apa? 58, surat yang 57 yang tadi dibaca, bukan yang dibaca oleh imam. Jadi katakan itu, jadi huwal awwal wal akhir itu jemaah. Jadi kalau sudah ada perasaan seperti itu, waswas dari syaitan, nanti hanya sampai kita ada keraguan kita ya tentang Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Jadi nanti sampai bertanya, siapakah yang menciptakan Allah seterusnya? Maka adalah kita membaca ini, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya, jadi itu kita baca. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang awal dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang akhir. Allah yang zahir, Allah yang batin, yang nampak dan yang batin tersembunyi. Wa huwa bi kulli syai'in. Jadi adalah kita baca ini. Takkan kita ada keraguan. Jadi ada keraguan pada hati kita bahwasanya nanti ada tasalsul setan suruh untuk bertanya, Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu sebenarnya. Nanti akan ada gangguan setan untuk kita keraguan itu, yaitu apa? Keraguan bahwasanya siapakah yang menciptakan Allah itu nanti dalam hati kita itu. Maka adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca ayat ini. Huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada cerita di sini kan. Jadi nah, ya biar untuk kesempurnanya faedah kita dengan masalah ini. Jadi begini, an Abi Zamil qultu li Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma syai'un ajiduhu fi nafsi, yani syai'an min asy-syak, faqala li idza wajadta fi nafsika syai'an min dzalika faqul, kata bacalah tadi wal awwal wal akhiru wal zahir wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Jadi seperti itu. Kemudian juga tatkala kita jemaah sekalian, tatkala kita mendapatkan musibah, maka kita mengatakan, kita ucapkan ini. Kalau ada sesuatu yang tidak kita suka atau kita dapat musibah, cepat kita ucapkan ini jemaah, yaitu qadarullah ma syaa fa'al. Jadi sehingga nanti kita jangan berandai-andai, jangan kita berandai-andai. Jadi kita ucapkan kalau ada sesuatu tidak kita suka atau kita ada kena musibah itu, kita ucapkan ini. Qadarullah ma syaa fa'al. Atau juga bisa kita ucapkan kedua, yaitu qadarullahu ya wa ma syaa fa'al. Atau kita katakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Karena takdir itu adalah hada. Jadi hada qadarullahi wa ma syaa fa'al. Atau juga kita bisa katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi seperti itu, ada dua bisa dibaca dengan seperti itu. Jadi kalau kita katakan qadarullahi, itu takdir itu adalah hadihi. Jadi ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa Allah kehendaki itu akan terjadi. Atau juga kita katakan qaddarallahu, Allah telah mentakdirkan, Allah yang menakdirkan. Ya, wa ma syaa fa'al, dan apa Allah kehendaki itu yang terjadi. Jadi, nah ini ada hadis cukup banyak tentang masalah ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda seperti ini dari Abu Hurairah, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min at-dha'if wa fi kullin khairun.
ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Fa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza wa kana kadza wa kadza, walakin qul hadza qadarullahi wa ma syaa Allahu fa'ala. Fa inna law taftahu amala syaitan. Jadi kita segera ucapkan itu, karena nanti akan setan itu akan nanti ujung-ujungnya nanti kita akan bisa jadi nasallallahu alaihi wasallam kita jadi ujung-ujung menyalahkan Allah nanti. Nah, ujungnya sampai begitu. Nanti mungkin awalnya kita menyalahkan manusia, kan kenapa gini aja. Ujung-ujungnya nanti tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya segeralah kita apabila ada sesuatu yang menimpa kita dari musibah, maka kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Ya, tetap dalam ini adalah keimanannya. Jadi kuat imannya, lebih Allah cintai dan lebih baik di sisi Allah. Wa fi kullin khair. Tetapi mukmin yang lemah imannya, mukmin yang kuat imannya dan juga mukmin yang kuat lemah iman itu semuanya ada kebaikannya. Ya, ihris ala ma yanfa'uka. Dan di sini Rasulullah menyuruh kita bersungguh-sungguhlah kalian, bersemangatlah kalian untuk meraih yang bermanfaat buat kalian, dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah, jangan putus asa dari rasa lemah. Fa in asabaka syai'un faqul la taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya saya telah lakukan begini, tentu akan jadinya begini tadi. Jadi seolah menyesali apa yang telah terjadi. Jadi seandainya, makanya kalau kita seperti itu, walakin qul, Rasulullah katakan, akan tapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al, atau hadza qadarullahi wa ma syaa fa'al. Nah, jadi seperti itu. Subhanallah, ikhlas sekalian. Nah, ini juga jemaah, mungkin ini ya bagi kita seluruh berkeluarga tentunya khususnya. Jangan lupa ikhwas sekalian, yang ke-12 ini yaitu tatkala kita melakukan hubungan suami istri, jangan lupa jemaah, yaitu kita ucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ada dalam tafsir Mukatsir yang pernah ayat yang baca. Jadi dalam ayat itu wasyarikhum fil amwali wal aulad, itu jemaah dijelaskan oleh para ulama. Jadi dan engkau adalah berserikat pada masa itu fil amwali wal, dalam harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi dijelaskan, nah, jika seseorang itu lupa membaca ini jemaah, setan itu akan ikut nanti, nauzubillah min dzalik, akan ikut menyetubuhi istri kita tuh jemaah kalau kita baca ini. Ya, gitu jemaah para ulama. Oleh karena itu jangan lupa jemaah kita membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dalam hadis ini dalam menjelaskan itu bahwasanya idza qudiya lahum waladun lam yadurhu syaitan abadan. Ini ada jelaskan tentunya. Jadi dari Ibnu Abbas dan Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau anna ahadakum idza ata ahadahu qala," jika seseorang dari kalian mendatangi istrinya, kemudian dia berkata, ya tentu sebelum melakukan hubungan sama istri, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abadan. Apabila dengan hubungan itu Allah takdirkan kita punya anak, Allah takdirkan itu ada anak, maka tidak akan bisa dimudaratkan, tidak bisa dibahas oleh setan selama-lamanya, abadan. Ya, di sini jemaah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya tentunya ini semua sudah kita amalkan insyaallah taala. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat anak dan antum semua. Dan juga kalau kita marah jemaah, kalau kita marah itu yang ke-13, kalau kita marah itu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita baca subhanallah dulu dalam kesempatan. Ya, kita adalah perasaan itu disinggung atau di mana oleh marah, maka subhanallah kita yang cepat kita baca itu jemaah. Subhanallah, dengan itu akan memang Allah hilangkan dari kita. Maka ada suatu ketika Rasulullah melihat dua orang yang saling mau mencaci maki sampai sudah tegang urat lehernya, maka Rasulullah mengatakan, ya sampai sudah merah leher-lehernya, urat lehernya, maka Rasulullah katakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi seandainya aku tahu satu kalimat, seandainya diucapkan oleh dia, maka akan hilang apa yang ada pada dirinya, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
dhahaba anhu ma yajidu, maka dia akan hilang itu ada keinginan marah itu. Kan memang kalau orang sudah marah, ini sebagai letak di sini. Jadi kalau orang sudah marah itu seperti katanya iblis itu, setan itu, kami akan mempermainkan dia seperti seorang anak kecil memainkan bola, diputar-putar ke sana kemari, digocek ke sana kemari. Jadi ya kita lihatlah orang marah atau apa, orang yang sudah ngambuk istri itu, dia pasti dia dirusak, keluar kata-kata yang tidak baik dan seterusnya, dan rusak apa aja. Paling itu kalau ada seperti itu diantaranya, ya tentu juga kalau kita dapat berdiri, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berduduk, kan juga masih belum hilang juga, maka adalah kita berbaring. Nah, kemudian juga bisa karena itu setan itu dari api, dicipta dari api, maka adalah kita berwudu. Ya mungkin setelah itu Allah alam tidak ada jelaskan tentunya. Ya mungkin bisa kita berwudu ya dengan niat kita sholat sunnah wudu dan seterusnya, Allah alam bisa kita lakukan itu. Yang jelas itu dalam hadis itu Rasulullah mintakan untuk kita mengajak kita untuk kita berwudu. Nah mudah-mudahan seperti ini bisa bermanfaat buat anak dan untuk semua. Kita cukupkan dahulu. Barakallahu fiik. Insyaallah mungkin pada subuh besok kita akan membaca kitab Ahaditsul Iman. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim darsana bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.